warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga ananda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang ananda sayangi dan orang-orang yang ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tak terhingga yang masih Allah titipkan kepada kita. Semoga karunia nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk makin mendekatkan diri kepadanya. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan untuk kita dalam hidup di atas dunia ini. Ananda yang berbahagia, berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan jujur. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berharga ini. Hidup tenang dengan jujur. Jujur, pengertian jujur. Jujur itu artinya adalah kesesuaian perbuatan dan perkataan serta tindakan yang dilakukan dengan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, itulah pengertian ringkas tentang jujur. Kesesuaian perbuatan dan perkataan serta tindakan yang dilakukan dengan sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi di dalam jujur itu ada perbuatan, ada perkataan sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan tindakan. Ustadz yakin ananda sudah paham betul tentang jujur ini dan sudah mengerti. Ini ada nasihat untuk jujur, ya, nasihat dalam bentuk pantun. Kilau bintang di malam hari, bulan tersenyum malu-malu. Kalau selalu menepati janji, orang akan percaya kepadamu. Nah, ini perlu dipegang, ya. Kemudian satu lagi ini, karena hati selalu jujur, di sana untung, di sini mujur. Meski badan telah terkubur, kenangan baik tak pernah hancur. Nah, ini nasihat-nasihat yang melekat kepada orang-orang yang jujur. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dalil hadis dan ayat Al-Quran yang berbicara tentang jujur. Ini dia hadis an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Silakan ananda baca, ananda ulang-ulang sehingga hafal, ya. Ini namanya sanad, ini namanya matan, ini namanya rawi. Jadi hadis itu paling tidak ada 3 unsurnya. Pertama sanad, ini dia. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa, sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari. Inilah pesan utama tentang jujur, ya. Orang jujur pasti membawa kepada kebaikan. Artinya kalau tidak jujur pasti membawa kepada keburukan, nah, baik langsung maupun tidak langsung, ya, sekarang maupun akan datang. Yang jelas setiap kejujuran itu pasti membawa kepada kebaikan, dan kebaikan sekali lagi pasti membawa ke surga. Ini perlu ditekankan sehingga tertanam dalam hati kita untuk selalu bersikap berkata jujur, bersikap jujur. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini ada dalil Al-Quran yang juga menyinggung tentang kebenaran dan kebatilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil
wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Jadi dilarang kita mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran sedangkan kita mengetahuinya. Ini pesan-pesan agama yang disampaikan kepada kita, ya, terutama penekanannya tentang kejujuran. Orang berbohong, ya, ketika berbohong mungkin rasa-rasanya akan menguntungkan, tapi itu rasa-rasanya lambat laun kebohongan itu akan menghancurkan. Apa yang dihancurkannya? Pertama, kepercayaan orang lain kepada kita. Kita ini butuh orang lain. Kalau orang lain tidak percaya dengan kita, suatu saat kita butuh dia, tentu ini akan sangat merepotkan. Jujur memang membutuhkan perjuangan luar biasa, apalagi kalau berkaitan dengan harta, dengan uang, ya. Kalau sudah di tangan kita yang bukan hak dan milik kita, maka sulit rasanya kita untuk bersikap dan berlaku jujur. Oleh karena itu perlu ini diperhatikan supaya tertanam dalam hati kita tentang kejujuran. Yakinlah innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan akan membawa kepada, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini keutamaan hidup jujur. Ya, keutamaan hidup jujur. Di antaranya yang pertama, jujur mengantarkan ke surga. Jelas orang jujur maka mengantarkan kebaikan kata Nabi, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Yang kedua, jujur melahirkan ketenangan. Kalau kita bersikap tidak jujur, maka pertama kita akan merasakan keresahan, resah, karena hati nurani itu akan berontak terhadap ketidakjujuran kita. Lama terus berjalannya waktu, ya, kalau terus menerus tidak jujur, maka lama-lama kita nyaman lagi dalam ketidakjujuran. Oleh karena itu selalulah bersikap jujur sehingga melahirkan ketenangan. Kemudian yang ketiga, jujur disukai oleh semua manusia. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak suka jujur. Tidak ada orang yang suka dibohongi. Setiap orang tak suka dibohongi. Begitu juga hendaknya kita sadar jangan sekali-kali membohongi orang lain. Sekali lagi, jujur disukai oleh semua manusia karena jujur merupakan fitrahnya manusia. Yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat, jujur membuat derajat tertinggi. Orang jujur pasti derajatnya tinggi. Lihatlah, ya, Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang siddiq, yang jujurnya luar biasa. Bahkan jangan Nabi, dulu di Indonesia pun, di negeri kita pun ada tokoh namanya Muhammad Hatta. Ini juga orang yang sangat jujur sekali Muhammad Hatta itu, ya. Kemudian berikutnya, jujur membawa kepada keberkahan. Jujur membawa kepada keberkahan. Keberkahan itu artinya mendatangkan manfaat yang banyak. Bisa saja mungkin yang kita miliki jumlahnya tidak bertambah, kuantitasnya tidak bertambah, tapi kualitasnya bertambah. Itu namanya berkah. Nah, inilah keutamaan hidup jujur. Oleh karena itu, mari kita memilih, ya, keutamaan hidup itu dalam kejujuran. Sekali lagi, innas sidqa, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan pasti akan membawa kepada surga. Apalagi yang kita cari, apalagi yang kita inginkan, kalau surga sudah berada di depan kita, sudah ada di tangan kita. Kita sudah berjalan menuju koridor yang jelas, sudah berjalan di jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat lagi hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Manfaat apa yang kita dapatkan kalau kita berperilaku jujur? Betulkah jujur itu bermanfaat? Betulkah jujur itu mendatangkan keuntungan? Bukankah jujur itu mendatangkan kerugian? Betulkah jujur itu mengantarkan kita kepada kebaikan, kesuksesan? Mari kita lihat. Satu,
Orang yang jujur pasti hidupnya tentram, hatinya tenang, tidak ada was-was. Ya, dia plong, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Tidak takut berjumpa dengan orang karena sudah jujur. Yang kedua, banyak teman. Pasti orang jujur disenangi oleh orang lain karena fitrahnya manusia itu jujur. Mendapatkan banyak teman karena disenangi. Yang ketiga, ini yang terpenting, kepercayaan. Ya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga nanti dimudahkanlah urusan-urusannya, apalagi urusan-urusan yang juga berkaitan dengan orang lain. Sekali lagi, manfaat dari jujur itu sangat banyak. Di antaranya yang ini, hidup tentram. Yang kedua, banyak teman. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kepercayaan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita mampu bersikap jujur. Banyak dalam sejarah disebutkan orang-orang yang jujur pasti diuntungkan, namanya harum sampai hari ini. Salah satunya wanita jujur, wanita sederhana, mungkin termasuk wanita miskin yang menjadi menantunya Umar bin Khattab, seperti tayangan yang bisa dilihat berikut ini. Ya, silakan lihat nanti tayangannya tentang wanita penjual susu yang akhirnya menjadi menantu Umar bin Khattab. Kejujurannya teruji luar biasa sehingga kehidupannya membawa berkah tidak hanya bagi dirinya, bagi masyarakat, bahkan bagi banyak orang. Terima kasih, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan. Harapannya tentu juga bermanfaat bagi Ananda semuanya. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.